Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian kami mengenai perkembangan iptek, gaya hidup generasi Z, dan penerapan etika Pancasila. Saya Kamila Kencana, dan ada teman-teman saya, Vika Nuralifa, Nida Amelia, dan Meisya Wulia. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan iptek terhadap gaya hidup generasi Z, serta melihat seberapa penting penerapan etika Pancasila dalam berkehidupan berkebangsaan dan bernegara, khususnya penanaman etika Pancasila pada generasi Z. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa baru 2022-2023 dengan metode penelitian yang digunakan berupa angket online dengan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Berdasarkan data yang didapatkan, dalam kehidupan sehari-hari, generasi Z sangat berdampak besar terhadap perkembangan iptek dan nilai etika Pancasila dalam berkehidupan sehari-hari. Dengan kata kunci, perkembangan iptek, etika Pancasila, dan generasi Z. Untuk metode penelitian akan dibacakan oleh Meisya Wulia. Untuk metode penelitian dalam hasil survei ini, menggunakan penelitian dilakukan secara online di rumah masing-masing menggunakan Google Form. Waktu penelitian dilakukan pada 19 Desember 2022. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian dan bantuan beberapa jurnal bersifat relevan dan situs-situs internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif karena disusun berdasarkan hasil penelitian yang data-datanya dapat diukur menggunakan ilmu statistik. Penelitian ini dibuat untuk mengembangkan hasil hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang sedang berkembang saat ini. Selanjutnya tentang iptek di kalangan generasi Z akan dibacakan oleh Nida Amelia. Iptek di kalangan generasi Z, kemudahan yang diberikan di perkembangan iptek membuat siapa saja tertarik untuk menggunakannya, tak kecuali generasi Z. Salah satu bentuk iptek yang hampir semua kalangan menggunakannya dan cukup mudah diperoleh oleh gadget. Penggunaan gadget pada generasi Z menjadi hal yang lumrah, apalagi di zaman globalisasi seperti sekarang ini. Dampak dari perkembangan iptek dapat diterima baik oleh semua kalangan. Dalam kegiatan sehari-hari pun, sekarang sudah banyak yang menggunakan teknologi. Sebagian masyarakat bahkan sudah terbiasa dengan adanya internet, gadget, dan teknologi lainnya, hingga pada akhirnya sebagian kegiatan akan terhenti jika tidak ada salah satunya. Selanjutnya tentang pengaruh iptek terhadap kegiatan sosial generasi Z akan dibacakan oleh Vika Nuralifah. Pengaruh iptek terhadap kegiatan sosial generasi Z. Teknologi membuat sebuah alat komunikasi yang mudah dan dapat digapai oleh sebagian besar masyarakat. Alat tersebut menjadi penting bagi generasi Z. Alat tersebut adalah gadget. Gadget membuat segalanya mudah tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Bahkan hadirnya gadget mampu menyambung komunikasi dalam jarak yang jauh, namun hal ini justru menjauhkan komunikasi secara langsung atau face-to-face. Dampak iptek terhadap gaya hidup dan etika Pancasila generasi Z. Gaya hidup saat ini seakan menjadi kebutuhan utama bagi seorang di era modern ini. Media informasi dengan mudah dikonsumsi oleh semua kelompok dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa kemudahan yang diberikan teknologi saat ini membangun sifat konsumtif di masyarakat. Pengaruh perkembangan iptek pada generasi Z menyebabkan memudarnya nilai-nilai kebaikan Pancasila seperti perasaan empati, simpati, dan gotong royong. Kesimpulannya, kemajuan iptek memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pola pikir, gaya hidup penggunanya. Gaya hidup akan berubah seiring berkembangnya zaman akibat pembentukan standarisasi akibat kemajuan teknologi. Kemudahan yang diberikan saat ini lebih banyak mengarah pada hal negatif seperti terbentuknya paham-paham baru, perubahan sikap dan perilaku hingga mengubah gaya hidup. Selanjutnya untuk saran akan dibacakan oleh Meisya Wulia. Untuk sarannya, memanfaatkan perkembangan iptek menjadi salah satu hal yang lumrah untuk saat ini, namun kita harus lebih memperhatikan dampak dari penggunaan teknologi itu, karena baik buruknya sesuatu hanya kita yang tahu.
Jangan sampai kemudahan yang diberikan saat ini membuat kita terbuai dan menyebabkan kita mengalami kemunduran di tengah zaman yang sedang maju seperti sekarang ini. Ada baiknya kita menjaga nilai-nilai dari Pancasila agar dapat memfilter dampak atau pengaruh yang masuk. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.